God, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want. Kami akan mempresentasikan tentang hormon reproduksi. Yang akan dibahas kali ini yaitu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis hormon reproduksi pada pria dan wanita, menguraikan fungsi dan peran setiap hormon dalam sistem reproduksi. Yang terakhir yaitu menjelaskan mekanisme kerja serta keseimbangan hormon reproduksi. Latar belakang. Hormon reproduksi berperan penting dalam sistem reproduksi manusia, mengatur pubertas, kesuburan, kehamilan, dan laktasi. Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan gangguan reproduksi. Pengertian hormon reproduksi yaitu senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berfungsi mengatur perkembangan seksual dan fungsi reproduksi dan bekerja melalui organ target tertentu. Jenis-jenis hormon reproduksi estrogen. Yang pertama ada testosteron, yang kedua ada estrogen, yang ketiga ada progesteron, yang keempat follicle stimulating hormone, yang kelima ada luteinizing hormone, yang keenam ada prolaktin, yang ketujuh ada oksitosin. Lanjut ada hormon testosteron. Di sini hormon testosteron adalah hormon utama pada pria. Dia berperan dalam pembentukan sperma. Hormon testosteron meningkatkan massa otot dan libido, membentuk karakteristik seksual sekunder pria. Hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen di sini mengatur siklus menstruasi dan membentuk karakteristik seksual wanita. Dan hormon progesteron adalah mempersiapkan rahim untuk kehamilan dan mempertahankan kehamilan. Follicle stimulating hormone fungsi pada wanita merangsang pematangan folikal ovarium, fungsi pada pria merangsang pembentukan sperma. Luteinizing hormone fungsi pada pria merangsang produksi testosteron, sama fungsi pada wanita memicu ovulasi dan membentuk korpus luteum. Hormon prolaktin dan oksitosin. Prolaktin merangsang produksi ASI, oksitosin merangsang kontraksi uterus dan membantu pengeluaran ASI. Fungsi hormon reproduksi pada wanita menstruasi, ovulasi, kehamilan. Dan pada pria ada spermatogenesis, reproduksi testosteron, dan fungsi seksual. Mekanisme kerja hormon reproduksi: hipotalamus menghasilkan GnRH, hipofisis menghasilkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone, ovarium dan testis menghasilkan hormon reproduksi dan bekerja melalui mekanisme umpan balik negatif. Selanjutnya ada di gangguan dan pemanfaatan hormon reproduksi. Di sini ada beberapa gangguan pada hormon reproduksi, yaitu PCOS adalah kondisi di mana hormon yang tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur dan sulit hamil. Selanjutnya ada infertilitas, itu adalah sebuah keadaan ketika seorang mengalami kesulitan untuk memiliki anak. Selanjutnya ada amenore, yaitu kondisi ketika perempuan tidak mengalami menstruasi. Selanjutnya ada hipogonadisme, yaitu kondisi ketika tubuh menghasilkan hormon reproduksi dengan jumlah yang rendah. Namun ada juga pemanfaatannya seperti kontrasepsi hormonal yang biasanya digunakan untuk mencegah kehamilan dengan mengatur hormon di dalam tubuh. Selanjutnya ada terapi infertilitas, yaitu dengan membantu pasangan yang sulit memiliki anak. Selanjutnya juga ada terapi untuk mengganti hormon, membantu mengganti hormon yang kurang agar tubuh tetap berfungsi secara normal. Kesimpulannya, hormon reproduksi sangat penting karena membantu mengatur sistem reproduksi manusia. Jika hormon terganggu, dapat muncul berbagai macam masalah kesehatan. Oleh karena itu, hormon juga dimanfaatkan dalam dunia medis untuk membantu pengobatan. Terima kasih.